Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Saudara-saudariku, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan sehingga kita masih dapat berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Di mana kalau kita melihat sejenak di luar, banyak di antara saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala uji mereka. Allah berikan bagi mereka penyakit. Nah, nanti kalau misalkan bapak-bapak melihat ke rumah sakit itu banyak saudara-saudara kita itu yang sekarang ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakit. Maka bersyukur kita yang Allah masih berikan kepada kita kesehatan, dan tak lupa pula kita mendoakan bagi saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit mereka dan Allah berikan bagi mereka kesehatan kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan penyakit, nah ini kan sekarang ini lagi musim demam nih Pak. Nah, lagi musim demam. Jadi banyak orang-orang mengatakan, kok tengah musim demam kok Ustaz. Jadi dek musim durian katanya. Jadi dikait-kaitkannya demam dengan durian. Maka ini salah. Tidak ada kaitannya antara demam dengan durian. Durian itu adalah buah-buahan. Tidak dapat dia memberikan kepada kita penyakit. Bahkan kalau kita yakini bahwasanya durian bisa memberikan kepada kita penyakit, maka ini akan masuk ke dalam kategori syirik, meyakini adanya kekuatan selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit itu datang dengan sendirinya, ya, datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pengaruh daripada durian karena dia adalah hanya buah-buahan saja. Begitu juga sering kita dengar, kok tengah sajuk bana kok. Udara kita sajuk, manga aku kadang, oh anu gajah beranak, tengah ada gajah yang beranak. Nah ini kan tidak masuk akal. Kalau kita telusuri, dari mana dapat? Dari orang-orang tua dulu. Orang-orang tua dulu juga yang jadi patokannya. Padahal tidak ada permasalahan, tidak ada pengaruhnya antara dingin dengan gajah beranak, antara demam dengan buah-buahan. Semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita yakini segala sesuatu itu terjadi karena sesuatu itu, maka hilang rasa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita yakin bahwasanya penyakit itu datang dari Allah, ini berupa teguran dari Allah, maka kita selalu mengintrospeksi diri kita. Selalu, oh ini saya ada berbuat kesalahan, makanya Allah uji saya dengan penyakit. Dengan melalui penyakit ini Allah kurangkan bagi saya ini dosa-dosa saya, Allah gugurkan dosa-dosa saya. Nah dengan seperti itu kita bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tetap kita syukuri dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, karena ketika kita bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala akan terus tambahkan kepada kita kenikmatan tersebut. Baiklah ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, sidang jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita di malam hari ini adalah membangun rumah tangga yang islami. Mungkin bertanya di antara kita, mengapa kok tema kita ini terlalu khusus gitu? Kenapa hanya sebatas rumah tangga? Kenapa enggak umum saja? Misalkan membangun masyarakat yang islami, kan lebih luas cakupannya tuh masyarakat. Kenapa kok harus rumah tangga yang ruang lingkupnya itu lebih kecil? Maka jawabannya adalah, ketahuilah bahwasanya rumah tangga itu adalah asas dari sebuah masyarakat.
Jadi rumah tangga ini merupakan asas dari sebuah masyarakat, dasar dari sebuah masyarakat. Artinya, baik rumah tangga itu akan menentukan nasib baiknya sebuah masyarakat. Buruk rumah tangga akan menentukan buruknya masyarakat. Karena masyarakat itu kumpulan daripada rumah tangga. Rumah tangga sebulan, rumah tangga sebulan, rumah tangga sebulan berkumpul jadilah suatu masyarakat. Kalau rumah tangga sebulan baik, rumah tangga sebulan baik, rumah tangga ini baik, berkumpul dia, maka jadilah masyarakat baik. Tapi kalau rumah tangga sebulan ini baik, ini buruk, berkumpul, nah bisa-bisa yang buruk tadi itu mempengaruhi yang baik tadi. Apalagi kalau semuanya buruk, maka akan menciptakan masyarakat yang buruk pula. Maka dari itu penting bagi kita untuk memperbaiki dari dasarnya. Dari dasarnya kita perbaiki, yaitu dari rumah tangga, sehingga nanti ketika mereka menyebar menjadi sebuah masyarakat, maka jadilah masyarakat yang baik. Dan tema kajian ini juga sangat bermanfaat khususnya bagi para pemuda yang ingin menikah. Nah, bagi pemuda yang mungkin ada niat ingin menikah, maka ini menjadi bekal awal bagi mereka untuk melanjutkan kepada pernikahan. Bagi yang sudah menikah, ini menjadi motivasi kembali, sebagai pengingat kembali agar mereka bisa memperbaiki kembali rumah tangganya. Nah, jadi perlu bagi kita untuk menjadikan keluarga kita atau rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang islami, yaitu rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita perlukan, apa yang harus kita lakukan agar rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang islami? Nah, adakah kiat-kiat yang harus kita lakukan? Maka tentunya semuanya itu ada kiat-kiatnya. Nah, kalau kita ingin rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang islami, maka ada kiat-kiatnya. Apa-apa saja kiat-kiatnya? Di sini kita sudah membagi menjadi 11 kiat-kiatnya. Langsung saja kita masuk ke kiat yang pertama, yaitu rumah tangga itu merupakan suatu amal ibadah. Jadi rumah tangga itu adalah merupakan suatu ibadah. Karena dia merupakan suatu ibadah, maka hal yang paling utama dalam kita melakukan ibadah adalah memperbaiki niat. Nah, karena syarat diterimanya suatu amalan ibadah seseorang itu yaitu tergantung kepada niatnya, niat yang ikhlas, kemudian mutabaah. Nah, kalau kita melihat kepada kitab-kitab para ulama, itu banyak mereka selalu mendahulukan bab pertama itu membahas tentang niat. Bahkan Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam hadis Arba'in Nawawi itu, hadis yang pertama yang dikutip oleh Imam Nawawi itu adalah tentang niat. Innama a'malu binniyat, ya kan? Sesungguhnya segala amal ibadah itu tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka kalau niatnya baik, maka akan mencerminkan kebaikan pula nanti yang akan dia jalani. Betapa banyak amalan-amalan besar menjadi kecil itu disebabkan karena niat. Betapa banyak amalan-amalan kecil menjadi besar itu juga disebabkan karena niat. Maka niat itu yang paling utama dalam kita melaksanakan suatu ibadah. Nah, dalam berumah tangga juga demikian, karena dia merupakan suatu amal ibadah, maka niat yang paling utamanya itu adalah lillahi ta'ala. Jadi tidak untuk yang lain. Ketika seseorang ingin memulai menikah, ingin berumah tangga, maka niat yang paling utamanya itu adalah lillahi ta'ala, ingin mencari ibadah di dalam rumah tangga. Bukan karena kecantikan, bukan karena harta atau yang lain-lainnya. Karena ketika mereka melandaskan niat mereka dalam rumah tangga itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka rumah tangga mereka akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari permasalahan-permasalahan. Nah, bagi yang mau menikah, maka perbaiki niatnya, nikah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kecantikan, bukan karena harta. Yang sudah menikah, yang dulunya pernah terbesit niatnya karena menikahi seseorang itu karena kecantikannya, maka dirubah, atau karena hartanya, maka dirubah sekarang. Oh, saya meniatkan nikah saya ini adalah karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatkan nikah itu karena kecantikan seorang wanita, maka
yang namanya kecantikan itu akan hilang. Seiring hilangnya kecantikan tersebut, maka hilang pula lah rasa cinta kita kepada wanita tersebut. Ketika hilang rasa cinta kita kepada wanita tersebut, maka rumah tangganya mulai goyang, mulai pisah kamar dia. Ya, kenapa nggak tidur lagi sama ini ibu ini? Udah tua, udah nggak cantik lagi. Dulu cantik, maka tidur sama-sama. Ini nggak cantik lagi. Nah itu karena apa? Karena niatnya mencintai seseorang itu karena kecantikan. Namanya cantik itu hilang. Begitu juga dengan harta. Mencintai seseorang atau ingin menikahi seseorang karena hartanya. Yang namanya harta ini kan akan habis. Nah, kalau lagi ada harta ya masih cinta dia. Tapi kalau nggak ada lagi harta, sudah hilang rasa cintanya, pudar rasa cintanya. Nah, seperti itu. Maka sering kita lihat orang-orang dalam rumah tangga itu ada keretakan, ada masalah. Nah, itulah karena niatnya itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia yakin niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga tuh rumah tangga mereka itu. Sehingga kalaupun ada masalah bisa cepat diredam masalah tersebut. Nah, jadi rasa cintanya itu awet, langgeng sampai dia meninggal. Nah, seperti itu. Jadi yang paling pertama sekali adalah niat. Karena rumah tangga adalah sebuah ibadah, maka pasanglah niat yang baik. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Dahulu kita waktu nikah dulu udah lama. Ini sekarang umur sudah 40 lebih. Nah, tapi niatnya karena kecantikan, karena harta, karena yang lain, maka bisa dirubah dari sekarang. Ya kan? Tinggal dirubah saja niatnya. Oh, saya dulu sudah salah. Saya rubah nih niat untuk mencintai istri saya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan dia merubah itu akan kembali lagi rasa cintanya kepada istrinya tersebut. Akan terjaga lagi hubungan dia di dalam rumah tangganya. Kemudian yang kedua adalah rumah tangga itu merupakan aset amal jariah bagi kita. Kan rumah tangga itu kan terdiri dari suami, istri, anak, kan gitu. Nah, jadi semuanya itu bisa merupakan aset amal jariah bagi kita. Ketika seorang suami dia bekerja menafkahi anaknya, menafkahi istrinya, maka ini akan menjadi sebuah pahala bagi seorang suami tersebut. Capeknya suami dalam mencari harta, memberi makan istri, memberi makan anaknya ini akan menjadi pahala bagi seorang suami. Begitu juga dengan seorang istri. Ketika suaminya capek pulang kerja, kemudian dia layani dengan baik, ya. Kemudian dia cuci piring, dia cuci pakaiannya, dia urus anaknya, maka ini juga menjadi amal jariah bagi seorang istri karena sudah melayani suaminya, melayani anaknya. Begitu juga dengan seorang anak. Anak ini akan menjadi amal jariah juga dia. Ketika dia menghormati orang tuanya, dia menghormati orang tuanya, dia berbakti pada orang tua, dia ikuti arahan-arahan dari orang tuanya, ya. Dia berbakti kepada orang tua, maka ini akan menjadi pahala juga bagi seorang anak. Terlebih lagi sebagai seorang ayah, dia didik anaknya itu dalam hal agama. Dia kenalkan, nanti suatu saat ketika dia meninggal, anaknya ini paham agama, dia sebarkan dakwah agama ini, dia akan kembali pahalanya ini kepada orang tuanya. Padahal orang tua sudah meninggal, tapi dia bisa menjadi pahala jariah bagi orang tua. Maka rumah tangga ini bisa menjadi aset amal jariah bagi kita. Nah, jadi jangan sampai kita merasa merasa bosan dengan rumah tangga atau berkeluh kesah nih, aduh anak kau perlu pulau kolai gitu kan, ini istri minta ini lagi, ya, atau seorang istri juga mengeluh, ini suami saya ini kerja uangnya nggak seberapa, maksudnya pendapatannya sedikit. Nah, jangan sampai ada rasa keluh itu. Kenapa? Karena ketika rasa keluh itu sudah keluar, maka dia tidak menjadi lagi pahala. Bahkan dia bisa menjadi dosa. Kenapa? Karena sudah memprotes rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya dia menjadi pahala, ikhlaskan tadi. Nah, di awal tadi kita sudah sebutkan ikhlaskan niat. Dalam berumah tangga itu ikhlaskan niat. Nah, ini mendidik anak, ikhlaskan niat. Capek-capek cari rezeki juga ikhlaskan niat. Dan harusnya seorang kepala rumah tangga itu dia mengorbankan secara penuh kepada keluarganya. Nah, ini kan ada sebagian orang itu sama orang lainnya habis-habisan ya, tapi untuk keluarganya sendiri tidak mau dia.
kalau sama kawan ini semuanya dibeli, makan habis-habisan, keluar duitnya habis-habisan. Tapi kalau sama keluarga ala kadarnya. Yang penting bini lah bisa makan kenyang seketik lah jadi, anak lah bisa sekolah lah jadi, gitu. Padahal yang harus paling pertama sekali kita sejahterakan itu adalah keluarga kita. Kalau ada lebih baru untuk teman-teman, baru untuk sampingan. Yang paling utama itu adalah keluarga kita. Karena dia yang hadir selalu di saat kita membutuhkan bantuan. Ketika kita capek, siapa yang bantu kita? Yaitu istri kita. Ketika suami juga begitu, saling membantu mereka di dalam rumah tangga. Ketika mereka sakit, siapa yang mengurusnya? Yaitu keluarga dia sendiri. Nah, harusnya dia harus lebih kepada keluarganya. Karena keluarga ini merupakan aset amal jariyah. Kemudian yang ketiga, jalankan tugas dan kewajiban dari seorang suami istri itu dalam berumah tangga. Jadi seorang suami dan juga istri ini dia punya tugas dan tanggung jawab dalam membina rumah tangganya. Nah, maka karena dia punya tanggung jawab, maka dia jalankan tuh kewajiban dia dalam berumah tangga. Nah, maka kalau kita melihat ada yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah itu, dia buat semacam percontohan, ya, yaitu hendaklah seorang suami dan istri itu menjadikan dirinya sebagai seorang pegawai, ya, seorang pegawai yang sedang bekerja di sebuah perusahaan yang nama perusahaan ini adalah rumah tangga. Nah, jadi suami istri bekerja di sebuah perusahaan, nama perusahaan ini adalah rumah tangga. Pemilik perusahaan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka itu bekerja langsung dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita bekerja. Seperti seorang pegawai yang bekerja di sebuah perkantorannya, dia punya tugas dan tanggung jawab, maka dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh dia. Ya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kenapa? Karena dipantau oleh pemimpinnya, ada pimpinannya. Tapi sekali-kali kalau pimpinannya itu tidak memantau dia atau lengah, maka dia mulai ele-elekan lah gitu ya, nggak serius lagi dalam kerja. Ada yang pergi ke warung, ya kan, ada yang main macam-macam lah gitu kan. Itu pemimpin dunia, wajar, manusia. Ada saatnya dia lemah dalam mengontrol anggotanya. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala memantau kita 24 jam, selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menjalankan rumah tangga ini kita harus betul-betul, harus betul-betul dalam menjalankan rumah tangga ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita. Di mana seorang suami itu sudah ditugaskan mencari nafkah, menjaga istrinya, ya, menjaga kehormatan istrinya, kemudian menjaga anaknya, mengayomi keluarganya. Nah, itu tugas daripada suami. Tugas seorang istri juga demikian. Tugas seorang istri ini adalah melayani. Melayani, bukan mencari nafkah. Nah, sekarang ini kan sudah terbalik. Bahkan kalau ditanya, kenapa kok kamu bekerja? Ini emansipasi wanita ini. Emansipasi wanita. Akhirnya apa yang terjadi? Karena sudah menyalahi sunnah, akhirnya berdampak kepada keluarganya. Ketika suami udah capek-capek bekerja nih, pulang dia ke rumah, akhirnya dia minta tolong sama istrinya. Apa jawaban istri? Litak bana ambo juga bekerja. Nah, gitu. Jadi jawabannya, saya juga bekerja. Bukan abang aja bekerja, saya juga bekerja. Akhirnya hilanglah bagi dia suatu pahala, bahkan bisa menjadi dosa. Tugas seorang istri itu adalah melayani suaminya. Ya, kalaupun dia harus bekerja, maka dia harus ingat bahwasanya dia punya tugas dan tanggung jawab untuk melayani suaminya. Melayani suaminya, kemudian mengurus anak-anaknya. Boleh dia bekerja, tapi jangan sampai pekerjaan dia itu membuat dia lupa kepada tugas dan tanggung jawabnya. Karena masing-masing mereka ini punya tugas dan tanggung jawab. Ketika mereka bisa menjalankan tugas dan kewajibannya di dalam rumah tangga, maka yakinilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan siapkan bagi mereka pahala. Allah Subhanahu wa taala akan siapkan bagi mereka balasan yang terbaik. Kalau mereka bagus dalam menjalankan rumah tangganya, menjalankan tugas dan kewajibannya dalam rumah tangga, maka Allah akan berikan bagi mereka bonus. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bonus bagi mereka, pahala lebih. Makanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada seorang wanita. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat, ya, sedang menyampaikan semacam nasihat lah gitu.
Tiba-tiba teriak seorang wanita dari luar. Dia katakan, "Ya Rasulullah, kalian yang laki-laki ini enak. Kalian bisa beribadah ke masjid, kemudian kalian mencari nafkah, kalian juga bisa melaksanakan fardu kifayah, mengantar jenazah dan lain sebagainya. Pokoknya yang kami tidak bisa, kalian bisa lakukan." Nah gitu. Kalian bisa mendapatkan pahala lebih. Nah kami di rumah, tugas kami hanya mencuci pakaian kalian, menjadi ladang syahwat kalian, menjaga anak-anak kalian. Maka Rasulullah SAW mendengar perkataan dari wanita ini, melihat ke belakang, menoleh dia. Kata Rasulullah, "Adakah pertanyaan yang lebih baik daripada ini?" Artinya Rasulullah SAW itu ingin menegur mereka, menegur perempuan tersebut, bahwasanya kalau laki-laki dia bekerja sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tugas tanggung jawabnya, dan wanita juga demikian bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, maka mereka akan mendapatkan pahala yang sama. Artinya cuci piringnya wanita di rumah dengan bekerjanya laki-laki di luar itu sama, dia dapat pahalanya. Kenapa? Karena masing-masing sudah mengerjakan kewajibannya. Mencuci pakaiannya, mengurus anaknya dengan ibadahnya suami di luar itu sama, dia juga dinilai ibadah. Nah, makanya sebenarnya perempuan ini, wanita ini, dia sudah ada kerjanya. Makanya kalau salah kalau misalkan ada yang tanya, "Apa keraju ibu rumah tangga?" "Oh, belum dapat keraju le ya." Padahal ibu rumah tangga itu pekerjaan itu. Nah, pekerjaan itu adalah ibu rumah tangga. Mengurus rumah tangga itu adalah sebuah pekerjaan. Nah, makanya salah kalau misalkan ada orang dia sudah mengurus rumah tangga tapi dia mengatakan dirinya belum bekerja. Padahal itulah pekerjaan dan itu ada pahalanya. Ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau seorang suami dia bekerja dia menjalankan kewajibannya dalam berumah tangga, seorang istri juga pandai dalam menjalankan kewajibannya dalam berumah tangga, dan juga seorang anak pandai dia memposisikan dirinya dalam rumah tangga tersebut, artinya menjadi seorang anak yang baik, mendengar nasihat orang tuanya, tidak melawan orang tuanya, maka inilah rumah tangga yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala, bahkan mereka akan diberikan bonus. Bonusnya apa? Nanti dikumpulkan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang bertanya, nanti kalau kan kita berumah tangga di dunia, apakah nanti di akhirat nanti kita dikumpulkan? Kalau amalnya baik, bagus, dikumpulkan nanti di akhirat. Tapi kalau suaminya aja yang taat, istrinya enggak taat, ya satu di surga, satu di neraka, enggak kumpul. Makanya ada kaidah mengatakan meninggal itu bukan berpisah selama-lamanya. Itu hanyalah perpisahan yang sesaat. Perpisahan selama-lamanya apa? Ketika seorang suami masuk di surga, seorang istri masuk di neraka. Itu baru perpisahan selama-lamanya. Kalau meninggal itu adalah perpisahan saat. Artinya kalau dia punya amal ibadah, dia akan dikumpulkan lagi nanti di hari akhirat kelak. Dikumpulkan lagi di dalam surga. Nah, meskipun nanti dia mendapatkan balasan bidadari, ada bidadara, ya kan? Dan itu balasan-balasan di akhirat kelak. Kemudian kiat yang ketiga dalam membangun rumah tangga yang Islami ini adalah yang keempat, yaitu kenali karakter pasangan. Nah, ini penting ini. Agar rumah tangga itu tetap terjaga, tidak ribut, maka kita harus kenali karakter dari pasangan kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita ini karakter masing-masing dan berbeda. Laki-laki memiliki karakter dia memakai akal. Artinya kalau orang memakai akal itu kalau ada masalah dia cari solusi. Ada masalah, cari solusi. Ada masalah, solusi. Itu saja dia karakter daripada laki-laki. Kalau wanita, itu karakternya adalah perasaan. Ada masalah, dipendam. Ada masalah, dipendam. Itu memang karakter daripada seorang wanita. Itu umumnya. Ya, tidak semuanya seperti itu. Artinya umumnya itu ya seperti itu. Laki-laki memakai akal, wanita itu memakai perasaan. Nah, kalau kita mengerti tentang ini, insya Allah akan terjaga rumah tangga. Kalau seorang laki-laki tadi, seorang suami itu kan dia memakai akal, ya. Kalau ada masalah, kemudian dia cari solusi. Nah, dan ini bisa kita lihat ketika seorang bapak-bapak dia belanja ke toko. Dia belanja ke toko, dia cari baju yang ingin dia cari. Lalu dia tanya kepada tukang toko, ada nggak baju ini? Ukuran ini ada nggak? Warna ini ada nggak? Kalau dibilang tukang toko itu, oh tidak ada Pak, mohon maaf tidak ada barang yang Bapak cari. Ya sudah, ini kan masalah tidak ada.
Berarti solusinya apa? Cari tempat lain. Dia akan pergi tempat lain. Nah, tapi kalau seorang ibu-ibu tidak, dia cari, Pak, ada nggak baju yang seperti ini? Ada nggak ukuran seperti ini? Oh, mohon maaf Bu, tidak ada. Nah, apakah ibu-ibu tadi pergi? Tidak. Dia akan diam sejenak. Coba Bapak cari di dalam tu Pak, mungkin ada mentang. Nah, soalnya itu baju itu lambo apa namanya? Mucankan bana tu, lambo tanduan bana tu Pak. Cobalah Pak. Dapet baju tu, tapi ukurannya nggak sesuai. Cobalah Bapak cari lagi Pak. Itulah perasaan ya. Jadi seorang istri itu dia lebih kepada perasaan. Nah, kalau suami tadi kan enggak, masalah solusi. Makanya tugas menjaga anak itu adalah tugas seorang istri, bukan tugas seorang suami. Karena yang namanya anak ini kan menangisnya, beko ditanangkan, tanangnya, menangis lagi, ribut lagi, pokoknya lasak itu seorang anak itu kan. Nah, makanya tugas seorang anak itu untuk ibu, bukan untuk suami. Karena suami tadi ada masalah, solusi. Ada masalah, solusi. Anak menangis itu masalah. Solusinya apa? Entah dikasih makanan, entah dikasih permainan. Nah, artinya kalau sudah dikasih solusi, harusnya dia diam. Tapi kan yang namanya anak ini terus dia berbuat masalah terus. Kadang nangis, kadang mengganggu, kadang ini. Nah, itu akan menguji kesabaran dari seorang suami, akan menguji kesabaran dari seorang laki-laki. Maka nggak taloknya, nggak sanggup dia. Tapi kalau seorang istri kan enggak. Ya, walaupun anaknya menangis, walaupun ini terbangun tengah malam capek dia tetap memakai perasaannya. Nah, sayangnya sama anak itu berlebih gitu. Nah, cobalah kita lihat ibu-ibu kita. Ya, ketika dia merawat kita itu sabar sekali dia. Dia cuci makan kita, dia cuci piring kita, dia sediakan makanan kita, dia siapkan baju. Banyak tuh tugas daripada ibu-ibu kita itu. Nah, tapi dia tetap sabar. Kemudian karakter dari seorang suami ini, dia kalau sudah keluar rumah, dia tuh fokus kerja dan nggak mau dia diganggu-ganggu oleh istrinya. Dan itu memang sudah seperti itu sifat daripada suami. Sedangkan si istri, dia selalu mengingat suaminya, selalu ingin mendapatkan kabar daripada suaminya. Dia ingin memastikan apakah suami saya di luar itu dalam keadaan aman, dalam keadaan baik. Makanya dia hobinya menelpon. Di mana bang? Tengah apa bang? Nah, sedangkan suami ini hobinya nggak mau ditelepon, dia nggak mau diganggu. Nah, ini kan berseberangan nih. Maka kalau kita saling memahami, kita akan tahu. Nah, ya kan? Kan sering tuh kita lagi kerja tiba-tiba ditelepon, bang lagi apa bang? Kadang nggak penting. Lagi apa bang? Lagi bangok gitu kan, lagi bernapas gitu. Akhirnya kita jawab gitu. Kenapa? Karena udah kesal gitu. Nah, kita nggak mau diganggu-ganggu gitu. Nah, jadi ibu-ibu mohon paham ya. Jadi kalau ada suaminya kerja di luar, udahlah biarkan aja lah dia bekerja. Kan dia kan bekerja mencari nafkah. Nah, kadang ini itulah karena cintanya seorang istri, dia memastikan iyo bakaju bang bogo, nah, gitu kan. Nah, seorang suami juga harus mengerti. Oh, istri saya menelpon saya ini karena dia sayang sama saya, karena dia peduli sama saya. Nah, maka kita angkat aja, nggak apa-apa, angkat aja. Oh, tengah kerja kok, mohon maaf ya. Jawab aja dengan bahasa yang baik. Jadi kan tidak menyakiti hati daripada istrinya. Nah, kalau dia sudah paham karakter, oh kok karakternya nak mengaruh. Jawab aja baik-baik. Ya, saya lagi kerja, mohon maaf ya mak ya, jangan ganggu dulu. Nah, gitu. Udah selesai. Nah, kalau 5 menit lagi telepon lagi, angkat jawab lagi. Kan gitu. Kan karakter kan pasangan. Kemudian dalam hal kalau ada masalah kok, kan di chatnya tuh. Di chatnya suaminya tuh. Kalau suami tadi kan masalah solusi. Kalau banyak benar tuh chat ya. Alalah, kalau masalah kok. Dihapus. Sudah selesai kan? Dihapus masalahnya. Kalau istri kan nggak disimpan tuh, panjang nih tanggal nih. Nanti kalau ada masalah lagi ya itu diungkit tuh. Kok tanggal dulu kok. Aku memang lekonian sifat aku jadi itulah sifat daripada wanita dan pria itu beda-beda dia. Dimana seorang suami itu dia memakai akal, pada seorang istri itu dia memakai perasaan. Nah, makanya jangan pernah kita membentak istri kita. Karena ketika hentakan kita itu seperti kita menancapkan paku ke dinding, tep gitu. Tancap dia kan, melepasnya susah. Ketika sudah lepas ada bekasnya, diingat tuh. Nah, sampai kapanpun. Apalagi kalau main tangan, jangan sampai. Rasulullah SAW sudah melarang kita untuk memain tangan. Jangankan main tangan, membentak saja tidak boleh.
Membentak saja kita tidak boleh. Kenali karakter daripada pasangan kita. Kemudian yang kelima, hati-hati dari musuh yang selalu mengintai kita. Nah, kita ini punya musuh. Musuh kita tidak terlihat, namanya syaitan. Kata para ulama, satu orang manusia ini kalau dia berjalan keluar, dia akan diikuti 5 sampai 10 syaitan. Makanya sering kita kadang-kadang dari rumah sudah niat baik, begitu keluar ada aja masalah. Kenapa? Karena kita diikuti nih sama 5 sampai dengan 10 syaitan. Ada aja kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tapi ketahuilah bahwasanya di dalam rumah tangga itu ada ribuan syaitan. 5-10 saja itu sudah banyak, sudah bisa mengganggu kita. Apalagi dalam rumah tangga ribuan syaitan. Artinya apapun yang dilakukan oleh istri, apapun yang dilakukan oleh suami itu pasti akan salah di depan mata kita. Maka ketika kita merasa, ini salah nih dilakukan istri kita, ingat lagi, kok syaitan kok. Syaitan yang mengganggu dia. Nah, istri juga gitu. Ini suami saya salah nih. Ada aja salah. Ya kan, entah nyomalinte, entah cara dia masak, entah cara berpakaian, entah cara apa, ada saja yang salah di dalam rumah tangga itu. Ya kan, kadang-kadang dalam hati kita ini ada perasaan nggak enak kita melihat istri kita itu. Padahal istri kita nggak ada salah apa-apa. Istri kita itu baik-baik saja, dia bekerja sesuai dengan pekerjaan dia. Tapi ada yang salah itu, entah salah dalam meletakkan piring. Bahkan kita bisa diadu domba oleh seekor ayam. Misalkan piring lupa dicuci. Tabang ayam diinjak piring, pecah. Kau kok. Istri yang disalahkan, ayam yang injak, istri yang disalahkan. Yang gitu. Kadang sama kucing lagi. Kucing misalkan berak di sembarangan, istri yang disalahkan. Kayak mana nih, nggak pandai membersihkan nih, sedikit ini bau di samping. Istri lagi disalahkan. Itu setan tuh. Setan dibisiknya. Setan tuh senjata paling kuatnya adalah bisikan. Was-was. Dia tanamkan was-was, dia tanamkan bisikan. Dibisikkannya telinga, caliklah bini orang tu, maleh gitu. Padahal dia udah capek, dia udah nyuci kan, tidur sebentar, dibilang malas gitu. Begitu juga setan pergi kepada seorang istri dia tanamkan rasa cemburu kepada seorang suaminya. Calik tu rapi banai, kamai ndak kadang tu gitu ya. Pekatu-katulah istri. Yo juga ya. Padahal suaminya ini rapi mau kerja kantor, mau ke kantor dia. Kan tidak mungkin dia pakai senjang baju kan, pakai topi miring kan, tidak mungkin. Pastilah dia dalam keadaan rapi. Tapi syaitan itu kan nggak mau tinggal diam, dia mau dia masalah. Juga syaitan itu dia punya singgasana di tengah lautan. Dia ingin menyerupai singgasananya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia punya singgasana di tengah lautan. Lalu di tengah lautan itu di singgasana itu ada kerajaan iblis itu. Dia duduk di situ. Dia menerima laporan daripada syaitan-syaitan yang datang. Datang setan, dia laporkan, saya hari ini sudah membuat seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Oh sudah, biasa saja itu. Kemudian datang setan kedua, saya sudah membuat seseorang tidak sholat. Oh biasa itu. Ketika datang setan selanjutnya, saya sudah membuat seorang istri bercerai dengan suaminya. Ini baru luar biasa nih. Dah, istirahat dulu. Jadi ini adalah membuat seorang suami dan istri itu berpisah daripada keluarganya atau bercerai itu adalah tugas yang paling besar dari seorang setan, dan itu mendapatkan apresiasi yang sangat kuat. Kenapa? Dengan dia memisahkan istri dan suami ini, itu sudah cukup untuk membuat keluarga tersebut itu menjadi hancur. Suami punya keluarga, istri juga punya keluarga. Ketika mereka bercerai, apakah keluarga ini tetap dalam keadaan baik? Pastilah dia akan ribut juga, ada masalah. Bagaimana dengan nasib seorang anak? Anak ini juga akan terganggu mentalnya, ya kan? Akan jadi bahan omongan orang. Nah, jadi seperti itu. Maka dari itu hati-hati dari musuh yang mengintai kita. Kita percepat. Kemudian yang keenam, lapang dada dan suka memaafkan kesalahan daripada pasangan kita. Ya, yang namanya masalah itu nggak dicari pun ada dia. Yang jadi masalah, kalau kita punya masalah, apa yang harus kita lakukan? Maka kata Nabi SAW, man kanat indahu mazlamatun falyatahallal minhul yaum. Barang siapa yang dia memiliki kesalahan bagi seseorang, maka hendaklah dia memaafkan kesalahan tersebut itu pada hari itu juga. Jadi jangan ditunda-tunda lagi. Kau ada laki bini ini bermasalah, tidak ada mengecek-ngecek berbulan-bulan. Nah ini salah ini. Ya, bahkan dia bisa menjadi dosa jariah. Selama dia tidak berbicara, dia akan menjadi dosa jariah. Maka kalau dia tahu, oh ini suami saya salah,
maka saya harus bisa memaafkan. Oh, istri saya salah, saya harus bisa memaafkan. Kalau dia merasa bersalah, dia harusnya meminta maaf. Dan jangan sampai ditunggu. Oh, bukan seorang suami, harusnya istri yang meminta maaf sama saya, jangan. Ya, dalam hal ini kita harus berlapang dada, harus bisa saling memaafkan, saling berkasih sayang. Bukan nggak boleh, misalkan bermasalah, Nabi saja ada masalah juga dalam keluarganya. Ketika sedang duduk-duduk, tiba-tiba Aisyah membanting piring yang ada bubur, lalu terkejut, tersontak para sahabat pada saat itu. Tapi kata Nabi SAW apa? Nabi nggak ada marah dia, woi mangga diampok tuh, nggak ada mungkin gitu Nabi. Tapi apa dikecil Nabi? Sesungguhnya ibu kalian sedang cemburu. Nah, ketawalah orang tuh, oh iya cemburu, nah, gitu kan. Jadi artinya masalah itu tetap ada dalam rumah tangga. Nggak ada rumah tangga ini yang jalannya mulus dari akad tuh sah mulus sampai akhir, nggak ada kan? Pasti ada masalah. Nah, mungkin kalau sekarang waktu dia nikah itu kan karena nggak tahu aja sifat dari istrinya, ya kan? Suami istri juga gitu, nggak tahu aja sifat suami. Ketika sudah bersatu, tahulah ini sifatnya kan. Nah, jadi ada masalah tuh. Cuman kita harus pandai dalam memperkecil masalah tersebut, yaitu dengan cara melapang dada dan juga meminta maaf. Kemudian yang ketujuh, yaitu jangan libatkan orang ketiga. Nah, apapun masalah kita dalam rumah tangga ini, jangan pernah libatkan orang ketiga. Jangan pernah kita ceritakan aib istri kita kepada orang ketiga, kecuali dia orang berilmu yang bisa menghadirkan kepada kita solusi. Aku kan kebiasaan kok menceritakan, nian ke bini ambo gitu kan, atau suami ambo di rumah kok. Dia ceritakan kepada orang, rata orang tuh, mungkin satu kampung tuh tahu orang tentang aib daripada istrinya. Ini nggak boleh. Karena orang itu dia bukan memberikan solusi, malah dia menjadi apa? Menjadi bahan bagi dia. Ini Indonesia nih, tanahnya subur, ya kan? Bibit gibah ditanam, yang tumbuh buah bibir, kan gitu. Bibit gibah kita tanam kecil nih, yang tumbuh buah bibir, satu kampung tahu tuh. Oh, itu keluarga dia tuh memang gitu dia, nggak ada baik dia sama ini. Nah, istrinya itu pemaleh gitu, pemaleh. Jadi begitulah. Jadi jangan sampai kita menceritakan aib istri kita. Seorang istri juga jangan sampai menceritakan aib daripada suaminya. Karena kenapa? Istri itu bagaikan pakaian bagi seorang suami, ya. Yaitu disebutkan bahwasanya seorang istri itu adalah pakaian bagi seorang suami, dan suami juga pakaian bagi seorang istri. Nah, yang namanya pakaian ini kan tugasnya adalah menutup aurat. Artinya mereka saling menutupi kesalahan mereka. Kalaupun ada masalah yang tidak bisa mereka selesaikan di dalam rumah tangga mereka, maka hadirkan kepada seorang ustadz, seorang yang berilmu, yang dia yakin bahwasanya dia bisa menyelesaikan permasalahan dia. Nah, ceritakan tuh, kami dalam rumah tangga ada seperti ini, ada seperti ini. Nah, nanti ustadz itulah yang menyelesaikan. Tapi kalau kita sampaikan permasalahan rumah tangga kita kepada orang yang tidak jelas, ilmunya nggak ada, maka itulah tadi akan menjadi pembicaraan, bahkan akan menjadi bumerang bagi keluarga kita, diadunya kita. Mungkin dia memang Allah docan sama bini awak, atau ini Allah docan sama laki ye. Nah, akhirnya dicoba dipisahkan, diambil lah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ke-8, kita percepat terus, ini berapa waktunya nih? Mulai, azan belum kan? Nah. Yang ke-8, jadikan Islam itu adalah asas dari rumah tangga. Jadi rumah tangga kita ini supaya dia tetap damai, supaya dia tetap baik, maka jadikanlah Islam, syariat Islam, sunnah Nabi itu hidup di dalam rumah tangga kita. Nah, buat taklim keluarga. Jadi taklim itu bukan ini namanya taklim umum ini, taklim umum. Tapi di keluarga itu juga harus ada taklim juga. Ya, duduk sebentar, ya duduk di ruang tamu tuh nasihati atau minta maaf. Jadi selama kita berumah tangga ini saya mungkin banyak menyakiti kamu, istri kan, anak. Jadi bapak mohon maaf. Itu memberikan contoh terbaik tuh bagi keluarga tuh. Jadi saya minta maaf. Mungkin nanti istri gitu juga. Oh iya bang, ambo juga mungkin dalam rumah tangga pelayanan ambo kurang baik gitu kan. Tidak pandai dalam memasak, terlalu asin, terlalu asam, terlalu pahit gitu kan. Jadi ambo minta maaf. Saling memaafkan, saling menasihati. Begitu juga anak. Yo jo ya, ambo juga banyak salah cik kan. Pulang sering telat pulang malam, kadang mau gedor pintu ayah tengah lalok gitu kan. Nah, itulah saling memaafkan, saling menasihati. Oh, kalau begitu jangan ulangi lagi. Kita harus membangun keluarga kita keluarga yang baik sehingga kita bisa memberikan contoh bagi orang lain. Nah, itu.
Jadi dihidupkan nasihat menasihati dalam rumah tangga. Kemudian dia juga menghidupkan syariat-syariat dalam rumah tangga. Ketika istrinya enggak sholat, dia ingatkan, udah sholat belum? Oh belum, sholat dulu. Suami lagi kalau nyol tengah maleh, diingatkan lagi sama seorang istri, sudah sholat bang? Belum. Kenapa? Hujan pula rintik-rintik. Kan rintik-rintik bang, kan ada payung tuh. Bawa payung gitu kan. Jadi saling dihidupkan syariat itu. Ngaji di rumah, pulang subuh mengaji, ya kan? Kadang kita kan kalau pulang subuh kan bukan mengaji, duduk berkopi gitu kan. Enggak ada jadi masalah kalau kita berteman, cuma kan enggak ada semua setiap hari gitu kan. Enggak setiap hari pula kita menghabiskan waktu sama teman-teman kita, sekali-kali ya sama istri lah, sama keluarga. Dilihat, dipantau bagaimana bacaan Quran istri ini, bagaimana bacaan Quran anak. Nah, seorang istri juga demikian, bagaimana suami saya nih. Gitu. Jadi dengan demikian itu kan terjaga itu, syariat Islamnya terjaga, sunnah Nabi di rumah juga terjaga. Nah, dalam rumah tangga, insya Allah dia akan menjadi keluarga yang baik. Yang kesembilan, saling nasihat menasihati. Tadi sudah kita singgung, nasihat menasihati, seorang suami menasihati istrinya, istri menasihati suaminya, anak-anak siap menerima nasihat daripada kedua orang tua. Yang ke-10, sadarlah bahwasanya dunia ini hanya sesaat. Nah, jadi kita berumah tangga ini hanya sebagai apa nih? Yang kita jalani ini untuk mencari pahala saja nih. Nah, jadi jalankan aja nih. Walaupun capek, susah, ada masalah, enggak apa-apa, sabar-sabar aja. Enggak ada lama tuh, dicabut nyawa udah selesai permainan nih, ya kan? Enggak ada lagi rumah-rumah tangga nih, kecuali nanti dikumpulkan, tapi udah berbeda pula. Di sana enggak ada lagi bertingkah, istri kita baik dia kalau di surga kan. Kemudian dalam rumah tangga ini misalkan ada masalah-masalah dalam perekonomian, udah sabar-sabar aja. Yakini bahwasanya Allah Maha Pemberi rezeki. Jangan sampai gara-gara ekonomi tidak terpenuhi, maka dia marah, melampiaskan marahnya kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya. Demikian juga seorang istri ketika dia tidak terpenuhi ekonominya, maka dia marah kepada suaminya. Cali itu si Pulan tuh, karajunya, sama awak, tapi nya bisa beli motor, bisa beli kipas angin, bisa beli kulkas. Jadi dia menjadikan tolak ukur itu kepada orang lain. Kemudian yang ke-11, kontrol kecemburuan. Nah, ini paling penting, ini kontrol kecemburuan. Jadi enggak semua hal itu kita cemburu. Enggak ada kita menjadi cemburu buta. Kan ada orang tuh cemburu buta, dia rapi seketek suaminya cemburu. Istri juga suami juga demikian, mencari bininya belanja cemburu. Nah, seperti itu tidak. Kita kontrol kecemburuan kita. Cemburu itu hanya pada agama saja. Nah, ketika suami misalkan dia tidak taat, maka istri harus cemburu dalam hal itu. Maka dia harus memberikan dorongan bagi seorang suami untuk dia taat ibadah. Begitu juga dengan suami, ketika istrinya tidak taat dalam beribadah atau melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, maka dia juga cemburu dalam hal itu. Ketika suaminya dia sangat semangat dalam beribadah, nah dia cemburu juga. Oh, suami saya ibadah, saya enggak ibadah. Nah, maka dia menjadi motivasi buat dia. Jadi cemburu-cemburu yang wajar-wajar sajalah. Memang cemburu itu kan artinya tanda cinta. Namun kalau dia sudah berlebihan, maka dia akan menjadi sebuah penyakit di dalam keluarga. Maka dari itu Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga 11 kiat-kiat ini bisa kita terapkan di dalam rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita bisa menjadi rumah tangga yang diidam-idamkan oleh Rasulullah SAW. Rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah rumah tangga yang islami, artinya rumah tangga yang sesuai daripada syariat Islam. Semoga yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.